Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Liana Mangifira STMM. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Navita dengan NIM akhir 297. Saya Olivia dengan NIM 312. Saya Selviana dengan NIM 271. Saya Ananda Palestianti dengan NIM 307. Saya Siti Afriza dengan NIM akhir 269. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan jasa keuangan dari UMKM yang kami analisis yaitu Nari Studio. Yang pertama yaitu profil UMKM. Nari Studio merupakan UMKM di bidang jasa fotografi modern yang menyediakan layanan self photo studio dan automated photo box. Didirikan pada tahun 2003 di Kota Surakarta, saat ini Nari Studio memiliki 2 cabang di UMS dan Mojosongo, serta menyediakan layanan photo booth untuk berbagai acara dan pop-up booth yang beroperasi di koridor Gatsu Subroto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pengumpulan data. Pada kelompok kami menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi lapangan yang berfokus pada memetakan alur bisnis. Di sini kita bisa memahami alur bisnis mulai dari antrian konsumen, penggunaan sistem kasir hingga proses pengecekan foto. Yang kedua ada wawancara pemilik yaitu fokus pada menggali struktur biaya operasional. Kita bisa mengetahui modal, biaya sewa, kebijakan PREV, kendala, hingga pendapatan bulanan. Yang ketiga ada dokumentasi fisik yaitu fokus pada bukti pendukung operasional, yaitu mengenai pengumpulan press release, layanan, dan inventarisasi kelengkapan properti fisik studio. Dengan ini, kita memperoleh data yang cukup lengkap untuk melakukan analisis laporan keuangan. Baik, selanjutnya Saya akan menerangkan tentang hasil laporan keuangan dari Nari Studio. Berdasarkan laporan laba rugi, jadi Nari Studio itu memperoleh pendapatan sebesar 23.500.000 rupiah dengan total biaya operasionalnya yaitu 7.250.000 rupiah yang digaji listrik dan juga iklan serta internet, dan laba bersih memperoleh 16.250.000. Nah, pada modal terjadi juga peningkatan ekuitas sebesar 23,7% dalam 1 bulan yang membuktikan model bisnis self foto ini punya modal yang sangat akseleratif dan baik. Karena itu, peran keuangan di neraca sektor aset itu didominasi oleh cash yang liquid, sehingga kondisi keuangan usaha tergolong sehat dan mampu mendukung operasional tanpa ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis hasil laporan keuangan dari Nari Studio. Nah, berdasarkan analisis, Nari Studio memperoleh margin laba bersih sebesar 69,1% yang menunjukkan kemampuan usaha menghasilkan keuntungan yang sangat tinggi. Nah, biaya operasional juga dikelola dengan cukup efisien dengan pengeluaran utilitas yang terkendali dan investasi yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan. Nah, dari sisi likuiditas, kas sebesar 34.450 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan mendukung operasional usaha. Namun pengembalian dana pribadi atau PRIV masih perlu dikelola lebih baik agar tidak mempengaruhi keuangan usaha. Selanjutnya akan disampaikan oleh Afiza. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai rekomendasi pengelolaan keuangan ke usaha, yaitu yang pertama optimalisasi paket layanan berdasarkan analisis laba, yaitu dengan melakukan fokus promosi, mengalihkan budget pemasaran untuk mendorong paket layanan dengan kontribusi laba bersih tertinggi. Selanjutnya melakukan evaluasi berkala, yaitu melakukan evaluasi penjualan secara rutin untuk mengukur kinerja setiap paket. Selanjutnya menghasilkan tujuan pengembangan, yaitu memaksimalkan pendapatan dan memperbaiki kinerja keuangan tanpa menambah beban operasional yang tidak efisien. Rekomendasi yang kedua yaitu mengenai pengelolaan keuangan usaha, yaitu pencatatan penyusutan aset. Mungkin bisa terjadi masalah seperti kamera, lighting, dan mesin rusak dan memiliki umur ekonomis terbatas. Nah, solusinya yaitu menerapkan fitur beban penyusutan bulanan pada aplikasi pembukuan. Dampak terhadapnya yaitu laba ditahan otomatis berfungsi sebagai dana perencanaan untuk upgrade alat sebelum rusak. Yang terakhir mengenai rekomendasi investasi laba dalam pengembangan aset dan layanan. Yang pertama yaitu pengelolaan laba usaha. Bagian laba usaha sebaiknya disimpan dan tidak langsung diambil sebagai dana pribadi. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional serta pengembangan usaha di masa depan. Kedua yaitu inovasi fasilitas. Mengalokasikan dana untuk penambahan properti tren terbaru dan mesin cetak foto. Yaitu ekspansi usaha. Dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk memperluas usaha, seperti tambahan layanan baru atau membuka cabang di lokasi lain dan meningkatkan peluang pendapatan yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.